Baik, di sini kami ingin mempresentasikan hasil tugas statistik dari kelompok 8. Sini saya yang sebagai presentator utama akan menjelaskan mengenai proposal ini yang membahas tentang meningkatnya pengaruh ustadz di media sosial di Indonesia, di mana mereka berperan sebagai influencer agama dan sosial. Fenomena ini memudahkan akses informasi keagamaan dan menjadikan popularitas ustadz sebagai indikator kredibilitas dan pengaruh. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya kepercayaan terhadap produk halal bagi konsumen muslim di Indonesia, mengingat kekhawatiran akan kasus produk yang diragukan kehalalannya ustadz di media sosial memiliki potensi besar untuk mempengaruhi pandangan dan keputusan konsumen, termasuk dalam hal kepercayaan produk halal. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada tinjauan pustaka pada variabel X dan Y, di mana variabel X di sini tentang kepercayaan, yaitu didefinisikan sebagai keyakinan seseorang terhadap kebenaran, kemampuan, keandalan atau integritas seseorang atau sesuatu, meskipun tanpa bukti yang nyata. Definisi lain juga diberikan oleh penyanyi Indra M. Zainuddin dan Rotter. Dan pada variabel Y tentang produk halal, yaitu di mana didefinisikan sebagai produk yang memenuhi syariat Islam dari bahan baku hingga distribusi, tidak mengandung unsur najis dan haram, tentunya serta diproses sesuai prinsip thayyib atau baik dan sehat, sertifikat halal oleh lembaga berwenang seperti MUI dan BPJPH. Saya lanjutkan ke presentator. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hipotesis penelitian dan juga metodologi penelitian. Jadi hipotesis satu ini kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap produk halal, dan hipotesis kedua ini kepercayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap produk halal. Dan pada metodologi penelitian, jenis dan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Lokasi dan waktu penelitian ini dilaksanakan di kediaman anggota kelompok dengan masing-masing anggota membagikan 10 kuesioner. Waktu penelitian pada tanggal 26 Juni 2025 sampai 1 Juli 2025. Selanjutnya populasi dan sampel. Populasi berjumlah 66 orang. Teknik pengambilan sampelnya adalah non-probability sampling dengan metode accidental sampling. Ukuran sampel ditentukan menggunakan rumus Lopin dengan perkiraan tingkat kesalahan 10%, menghasilkan 39,7 responden yang dibulatkan menjadi 40 responden. Teknik pengumpulan data di sini menggunakan data primer atau kuesioner dan wawancara yang dikumpulkan langsung dari responden, dan data sekunder atau jurnal skripsi dan buku. Dan instrumen penelitian ini kuesioner langsung bersifat tertutup dengan skala Likert dan dokumentasi. Yang terakhir, teknik analisis data, yaitu menggunakan uji regresi linear sederhana untuk mengetahui hubungan dan arah pengaruh antara variabel independen atau kepercayaan dan dependen atau produk halal. Dilanjutkan presentator selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan pada deskripsi data responden, yaitu mayoritas responden berjenis kelamin perempuan atau sebanyak 22 orang, dan yang berusia 17 hingga 21 tahun itu sebanyak 27 orang. Pada hasil penyebaran kuesioner di sini, variabel X atau kepercayaan skornya kontinu 100%, menunjukkan kategori sangat kuat. Dan pada hasil penyebaran kuesioner variabel Y, yaitu produk halal, skor kontinunya juga 100% dan menunjukkan kategori sangat kuat. Hasil uji regresi linear sederhana ini, model persamaan regresi menunjukkan Y sama dengan 32.128 plus 1X plus E. Nilai signifikansi 0,000 atau kurang dari 0,05, dan nilai T terhitung 43.361 lebih dari T tabel 1684, menunjukkan bahwa variabel X kepercayaan berpengaruh positif terhadap variabel Y atau produk halal. Dan koefisien determinasi nilai R square 0,981 menunjukkan bahwa variabel X mempengaruhi variabel Y sebesar 98%.
dipengaruhi oleh variabel lain. Mungkin itu saja.